tiga, dua, satu. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, terima kasih dalam Tuhan. Selamat malam. Semoga sehat selalu ya dalam kehormatan Tuhan. Amin. Mari sebelum kita beribadah pada malam hari ini, mari kita siapkan hati kita. Mari kita tundukkan kepala berdoa. Maha besar Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, hati kami kembali mengucap syukur sebab kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang menghibur. Allah yang kami sembah adalah Allah Sang Pembuat Mujizat. Allah kami Allah yang kudus ya Tuhan. Kami mau menyembah-Mu malam hari ini ya Tuhan. Izinkanlah kami ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ampunilah setiap pelanggaran-pelanggaran kami, baik dari tutur kata, perilaku kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu untuk ibadah kami malam hari ini. Kiranya mulai dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan sendiri yang pimpin ibadah kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami datang, kami berbeda di saat kami pulang. Hati dan jiwa kami yang lelah kembali dapat kekuatan dan penghiburan. Itu semua sukacita hanya daripada Engkau ya Tuhan. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jiwaku
bisa menjadi kekuatan baru dalam setiap kami. Amin. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Saya percaya malam hari ini pasti semuanya bersuka cita. Amin. Sebab karena kasih Tuhan selalu diperbarui setiap hari. Yang semangat katakan amin. Puji Tuhan lebih dahsyat Bapak Ibu Saudara. Kita semua percaya bahwa kita punya Tuhan yang kuat. Amin. Mari kita pujikan, kita punya Allah yang hebat. Di depanku, rintangan menghadap aku.
Pokoknya sesama buat mujizat yang sepakat katakan amin. Boleh silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan waktu tempat kami persilahkan. Salam saudara. Terima kasih buat waktu yang diberikan buat saya. Saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan lewat pujian bersama Mas Yogi. Kemarin itu kan Mas Yogi sering puji-pujian di rumah saya. Ya, Mani Kak nyanyi ibadah. Mani. Ya wes seperti apa sih? Ayo saksi lewat pujian. Maaf kalau nanti suaranya kurang berkenan. Puji Tuhan, terima kasih untuk kesaksian dan melalui pujian ini kiranya dapat memberkati kita semua. Amin. Dan mari kita persiapkan hati kita untuk kembali masuk hadirat Tuhan yang lebih lagi kita mau menerima sabda kebenaran firman Tuhan.
kekuatan kami. Tidak ada yang lain Tuhan, kecuali kami berharap dan berserah kepadamu. Malam hari ini Tuhan, jemaat-Mu yang ada di tempat ini merupakan suatu sukacita dan anugerah kasih karunia Tuhan yang melimpah dalam kehidupan setiap kami. Jika kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Engkau urapi setiap pikiran dan hati kami Tuhan, supaya pikiran dan hati kami Engkau kuasai dengan pikiran dan hati Kristus. Terlebih Tuhan, Engkau urapi telinga kami, supaya kami tidak salah mendengar akan firman-Mu Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan, supaya apa yang hamba sampaikan Tuhan benar-benar daripada hati-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau setiap kami, Engkau kuasai ruangan hati kami, supaya benih firman itu boleh tertanam dan berbuah dalam kehidupan kami. Jadikan kami pelaku-pelaku akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Yang siap menerima berkat Tuhan katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Saya sangat berterima kasih buat Bapak Gembala dan Ibu yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk melayani di tempat ini. Suatu sukacita, ya, suatu anugerah yang Tuhan berikan untuk saya bisa bersama-sama semua dengan Bapak Ibu beribadah di tempat ini. Saya sangat terpukau ya, terpukau sekali ibadah meskipun di desa, suasana malam hari, tapi masih semangat Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan sekali. Kalau ini masih jam 7:30, berarti nanti kita selesai jam 10 ya Pak. Siap Bapak Ibu? Masih semangat? Karena kita akan terima berkat Tuhan ya. Kalau terima berkat jasmani itu hanya biasa-biasa saja Bapak Ibu. Tetapi kalau kita terima berkat Tuhan, itu yang luar biasa, yang menjadikan kita kuat. Amin. Malam hari ini kita akan belajar kekhawatiranmu tidak bisa mengubah jalan hidupmu. Amin Bapak Ibu. Kita akan dasari firman Tuhan pada malam hari ini di Matius 6 ayat 27 dulu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya Saya ulangi, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau saya melihat di kamus ya, sehasta itu sama dengan 45 cm Bapak Ibu. Ya, 45 cm itu berarti dari lengan kita sampai ke jari kita. Itu hanya pendek saja Bapak Ibu. Tetapi kekhawatiran kita itu tidak bisa menambah dan mengubah apapun dalam kehidupan kita. Apalagi jalan hidup kita Bapak Ibu. Ya, meskipun sedikit saja itu tidak bisa mempengaruhi hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita khawatir, ya, kekhawatiran itu datang dalam hidup kita, itu berlapis-lapis Bapak Ibu. Setiap hari, setiap saat, kekhawatiran itu bisa datang. Tetapi yang Tuhan Yesus inginkan ketika rasa khawatir itu datang di dalam kehidupan kita, jangan sampai kekhawatiran itu menguasai hidup kita Bapak Ibu. Ketika kekhawatiran itu menguasai hidup kita, maka hidup kita itu akan semakin hari semakin terpuruk, semakin hari semakin lemah. Betul Bapak Ibu? Kalau kekhawatiran kita ini menghinggapi kita setiap hari, itu sudah manusiawi Bapak Ibu. Ya, dan itu biasa saja. Tetapi jangan sampai kekhawatiran kita itu justru mempengaruhi iman percaya kita. Nah, malam hari ini kita akan belajar. Yang pertama, apa itu kekhawatiran Bapak Ibu? Khawatir adalah situasi atau keadaan seseorang ya, yang dapat mempengaruhi kehidupannya.
Itu namanya khawatir. Khawatir jangan sampai itu menjadi sikap hidup kita. Ya, jangan sampai khawatir itu menjadi gaya hidup kita. Karena apa Bapak Ibu? Ketika kita dikuasai dengan kekhawatiran, otomatis jalan pikiran kita, perasaan kita itu akan semakin gak karuan. Ketika khawatir itu mempengaruhi kehidupan kita, menguasai hidup kita, kepercayaan kita sama Tuhan itu tidak ada. Ya, sehingga apa Bapak Ibu? Kita jatuh dan jatuh lagi. Meskipun kita sudah hafal ayat firman Tuhan, jangan kamu khawatir, tetapi sikap hidup kita, realita kehidupan yang kita hadapi setiap waktu, setiap saat, itu sangat berbeda dengan apa yang disampaikan hamba-hamba Tuhan di mimbar Bapak Ibu. Realita yang disampaikan pendeta, mungkin hamba Tuhan di tempat ini, itu suatu yang enak-enak, ya, kesaksian yang manis-manis Bapak Ibu. Tetapi ketika kita memasuki kehidupan nyata, terkadang kita yang ngono ya. Padahal aku sudah melayani Tuhan, aku sudah berkorban untuk Tuhan, tapi kok tidak ada jalan keluar, ya. Kehidupanku kok biasa-biasa saja. Sedangkan yang disampaikan Bapak Gembala, mungkin hamba Tuhan yang berfirman di tempat ini, itu sangat berbeda dengan kenyataan kehidupan kita. Ya, kita akan belajar di Matius 6 ayat 31 sampai 33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Ini Bapak Ibu, Tuhan itu tahu apa yang kita mau, apa yang kita butuhkan. Yang ayat ke-33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Mungkin ayat ini menjadi ayat hafalan kita. Mungkin ayat ini menjadi ayat emas bagi kita. Ya, hafal, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tapi apakah kita sebagai anak-anak Allah, orang-orang percaya, ini melakukan? Ya, itu yang menjadi poinnya Bapak Ibu. Sebetulnya Tuhan itu sudah kasih petunjuk pada kita, ya, cari dulu kerajaan Allah. Tapi seringkali kita mencari pertolongan itu ke tempat-tempat lain Bapak Ibu. Kenapa? Kehidupan kita setiap hari itu tadi saya katakan, khawatir itu berlapis-lapis Bapak Ibu. Masalah yang datang itu tidak hanya 1-2, tetapi membawa teman-temannya Bapak Ibu, yang itu menjadikan kita khawatir, sehingga fokus di dalam pikiran kita itu seringkali yang iblis serang. Ketika pikiran kita sudah diserang iblis Bapak Ibu, dikuasai dengan pikiran dan masalah kita, sehingga kekhawatiran itu muncul, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Justru kita mencari hadirat Tuhan itu rasanya abote gitu ya, mau berdoa aja tidak bisa. Tetapi kalau mencari pertolongan di luar, itu mudah Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu datang ke Bapak Gembala dan Ibu, ya, ada solusinya, dikasih jalan keluar, mungkin bahkan dibantu, tapi hanya sesaat Bapak Ibu. Ya, mungkin kita merasa berhutang budi. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Mungkin jalan keluar itu tidak kita terima saat ini Bapak Ibu, tetapi Tuhan memberikan kekuatan. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk menghadapi setiap masalah. Amin Bapak Ibu. Nah, cari dahulu kebenarannya. Kebenaran itu apa Bapak Ibu? Firman Tuhan. Bagaimana kita bisa menghadapi setiap hari masalah yang datang kalau kita tidak mengenal firman Tuhan? Kita membaca Alkitab saperlune, ya.
Kalau masih hari ini baca, besok baca itu tidak apa-apa Bapak Ibu. Ya, tapi kalau sudah lupa baca firman Tuhan, itu yang luar biasa. Katanya orang percaya, tapi kok jarang membuka Alkitab. Itu ya Bapak Ibu. Semoga di sini tidak ada. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya percaya di sini mungkin ya setiap hari itu sudah membaca Alkitab. Bangun tidur sebetulnya itu kesehatan kita loh Bapak Ibu. Bangun tidur tidak langsung berdiri di tempat tidur, tapi kita berdoa dulu. Ternyata itu ada faedahnya Bapak Ibu. Orang kalau bangun tidur tidak boleh langsung berdiri. Ya, kita ada waktu untuk Tuhan, berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Maka hari-hari kita itu akan dikuasai. Kalau pikiran kita dikuasai dengan firman Tuhan Bapak Ibu, yang keluar dari mulut kita adalah firman Tuhan. Tetapi kalau pikiran dan hati kita dikuasai dengan masalah, maka yang keluar apa Bapak Ibu? Keluh kesah, ya, ngesulo Bapak Ibu. Nah itu Bapak Ibu. Yang kedua, apa itu khawatir? Khawatir adalah respon natural manusia dalam menghadapi masalah atau persoalan yang sulit untuk menemukan jalan keluar. Itu khawatir Bapak Ibu. Mungkin yang sudah tua-tua mungkin khawatir dengan anak-anaknya, ya. Anak-anakku sudah lulus kuliah, kerja belum dapat. Jadi kekhawatiran Bapak Ibu. Tetapi Tuhan katakan malam hari ini, jangan kamu khawatir. Burung di udara Tuhan pelihara, apalagi kita Bapak Ibu. Sebetulnya tujuan Tuhan menciptakan kita itu untuk apa Bapak Ibu? Untuk apa? Untuk menguasai dunia atau kita dikuasai dunia Bapak Ibu? Menguasai dunia. Tetapi apakah kita menguasai dunia atau justru kita dikuasai dunia Bapak Ibu? Justru kita ini dikuasai dunia. Karena apa? Hari-hari kita itu seringkali kita lupa, ya, lupa kalau kita ini harus menguasai dunia. Tetapi karena pekerjaan, karena cucu mungkin, jadi kita lupa, ya. Kadang ini liburan, kalau ada cucu yang datang, wes gerejone sesuk ae. Masih ada minggu yang akan datang, betul Bapak Ibu? Penting aku kumpul butuh, ya. Itu Bapak Ibu. Sehingga kita ini seringkali perasaan kita, pikiran kita itu dikuasai dengan kekhawatiran. Padahal apa yang kita khawatirkan itu belum tentu terjadi Bapak Ibu. Nah ini loh kadang sebuah perasaan yang gelisah, ya, ketakutan, kengerian terhadap sesuatu yang belum terjadi. Itu membuat kita seperti orang yang bodoh Bapak Ibu. Firman Tuhan sudah katakan, kalau kita, pikiran kita diisi firman Tuhan, setiap hari, setiap pagi, itu kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Amin Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang harus kita perbuat di saat rasa khawatir itu menyerang pikiran kita Bapak Ibu? Yang pertama kita akan lihat di Filipi 4. Ini suami satu-satunya yang setia. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan kepada semua kita pada malam hari ini, kekhawatiran kita itu pada dasarnya adalah penguasaan atau pengendalian diri kita. Ya,
Kekhawatiran itu timbul ketika kita tidak bisa menguasai diri kita. Sehingga apa Bapak Ibu? Ini loh yang difirmankan. Nyatakanlah semua itu dalam doa dan permohonan. Mungkin Bapak Ibu sudah melakukan doa, permohonan, tapi kok tidak dijawab-jawab. Tapi apakah kita sudah mengucap syukur Bapak Ibu dengan masalah yang ada? Ya, seringkali kalau kita diberkati Tuhan, puji Tuhan Pak Gembala, saya sudah diberkati Tuhan. Mudah Bapak Ibu, ya. Tapi di saat kita jatuh di titik terendah, kita mau mengucap syukur itu sulitnya setengah mati Bapak Ibu. Ya, karena apa? Masalah demi masalah itu selalu ada. Sebelum kita tutup mata, masalah itu selalu ada. Tetapi di saat kita, pikiran dan hati kita diisi terus dengan firman Tuhan, maka kekuatan yang baru, bahkan kita akan diajak naik terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Amin Bapak Ibu. Tetapi ketika kita datang dan berseru kepada Tuhan, ya, seolah-olah ini kita sudah tidak ada jalan keluar lagi Bapak Ibu. Tetapi kita mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kalau saya masih mengalami masalah, berarti ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan. Amin Bapak Ibu. Pernahkah Bapak Ibu seperti itu? Pernah Bapak Ibu? Nah, ketika Yesus memberikan khotbah di bukit, Bapak Ibu, Yesus meneladani kita. Ada 4 hal, ya, ada 4 hal alasan mengapa kita tidak perlu khawatir. Ada 4. Yang pertama Bapak Ibu, kekhawatiran adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Bapak Ibu tadi sudah dikatakan, kadang itu kita khawatir dengan hal-hal yang belum terjadi. Ya, ketika kita khawatir dengan apa yang akan terjadi, padahal itu kita belum tahu. Oh, kok anakku di sana tidak ada yang dimakan. Ya, padahal Tuhan katakan kita akan dipelihara, anak cucu kita, kalau kita hidup dalam kebenaran firman. Kalau bapak ibunya tidak hidup dalam kebenaran firman, jangan berharap anak cucu kita akan diberkati Bapak Ibu. Karena ini sudah kunci. Sebagai kita orang percaya, satu yang harus kita pegang adalah firman Tuhan. Tidak ada yang lain Bapak Ibu. Di Matius 6 ayat 25 katakan, karena itu aku ini Tuhan berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tubuh kita ini bait Roh Kudus. Amin. Tetapi seringkali kita ini belum memfungsikan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita sering lupa Bapak Ibu. Bangun tidur ya wis tak nyiapke makan anak-anak dulu. Lupa menyapa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Padahal Roh Kudus itu yang menguatkan kita. Ketika Tuhan naik ke surga, engkau tidak akan seorang diri, tetapi engkau akan ditemani. Di dalam hidup kita itu ada Roh Kudusnya Bapak Ibu. Mari kita malam hari ini, firman Tuhan ingatkan kepada kita, aktifkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Ketika Roh Kudus itu aktif di dalam hidup kita dikuasai dengan firman Tuhan, Roh Kudus itu akan bekerja. Ketika kita menghadapi masalah, Roh Kudus itu akan mengingatkan kita. Kenapa banyak orang-orang sekarang ini yang depresi Bapak Ibu? Karena pikiran dan hatinya dikuasai masalah. Betul Bapak Ibu? Kalau masalah itu datang dipikir terus, padahal firman Tuhan katakan kesusahan sehari cukuplah sehari. Tetapi kenapa Bapak Ibu dipikir terus? Akhirnya numpuk Bapak Ibu. Ya, kalau sudah numpuk, akhirnya stres, penyakit itu datang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, penyakit itu datang itu dari tubuh kita sendiri. Ya. Nah,
Bapaknya sudah ngomong betul. Berarti malam hari ini semua harus bergerak. Roh Kudusnya harus dikuatkan. Betul, Bapak Ibu? Nah, kalau Roh Kudus itu kuat di dalam hidup kita, penyakit itu tidak akan menjamah kita, Bapak Ibu. Penyakit itu akan keluar dari tubuh kita. Karena apa? Yang ada di dalam tubuh kita adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu kita renungkan setiap hari. Tidak hanya direnungkan, Bapak Ibu, tapi firman Tuhan itu diperkatakan. Setiap pagi kalau saya mau berangkat bekerja sama suami saya, mau melangkah 5 roti 2 ikan, terjadi kelimpahan. Selalu saya katakan, Bapak Ibu, meskipun orang lain katakan situasi sepi, saya tidak akan mengalami sepi. Amin, Bapak Ibu. Mungkin di sini ada yang petani, ya. Petani itu selalu mengingatkan saya, menjadi guru bagi kehidupan saya. Karena apa? Petani di saat dia belum tentu loh panen itu berhasil, tetapi dia tetap menabur, tetap telaten untuk menabur. Belum tentu hasilnya sesuai yang diharapkan, tetapi petani itu dengan telaten, ya, dengan sukacita menabur. Itu yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Jangan jemu-jemu untuk menabur di pekerjaan Tuhan. Karena apa? Ketika kita menabur, pasti ada yang kita tuai. Amin, Bapak Ibu. Nah, yang kedua, kenapa kita tidak perlu khawatir, Bapak Ibu? Kekhawatiran itu tidak wajar. Tadi saya katakan belum tentu terjadi kok sudah dikhawatirkan itu loh, Bapak Ibu. Di dunia ini Tuhan ketika menciptakan kita, ya, untuk menguasai dunia, tadi saya katakan. Tetapi seringkali kita dikuasai dengan pekerjaan kita, ya, dengan kesibukan kita. Nah, itu Bapak Ibu, sampai Tuhan memberikan contoh ilustrasi dari alam, Bapak Ibu. Apa itu, Bapak Ibu? Matius 6 ayat 26 katakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, tetapi diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Nah, kadang bukan kita ini menghargai firman Tuhan. Kenapa? Kepandian kita, Bapak Ibu. Kepandian kita itu seringkali mengecohkan kita. Kalau firman Tuhan katakan, pandanglah burung-burung yang di langit itu loh. Dia tidak menabur, tidak menuai, tapi Tuhan pelihara. Apalagi kita anak-anaknya. Ya, kalau anak-anaknya itu istilahnya bapak dunia aja tidak tego, Bapak Ibu. Betul? Apalagi bapak kita yang di surga. Tidak mungkin setega melihat kita tidak bisa makan. Ya, memang masalah perut itu tidak bisa disemayani, Bapak Ibu. Tetapi kalau firman Tuhan sudah katakan, orang benar akan hidup oleh apa, Bapak Ibu? Iman. Kalau iman kita bergerak, iman kita lakukan, percaya kepada Tuhan, itu menjadi kekuatan kita. Sehingga apa, Bapak Ibu? Ketika kita mengalami titik terendah dalam kehidupan kita, kita bisa bersyukur. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita bisa bersyukur, Bapak Ibu. Memang tidak mudah. Kalau kita melihat realita kehidupan kita setiap hari, itu tidak mudah untuk kita bisa bersyukur, Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu jangan lupa, orang seberang pun, Bapak Ibu, bisa berkata-kata, wes tau penting hari ini itu disyukuri, ya, apa yang kita terima itu disyukuri. Nah, kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah punya jaminan kehidupan, kenapa kita harus khawatir gitu loh, Bapak Ibu? Ya, masalah boleh ada, masalah boleh datang, tetapi jaminan kita sebagai orang percaya, ketika kita melakukan kebenaran firman, anak cucu kita akan dipelihara. Amin. Masa depan kita akan penuh dengan harapan. Amin, Bapak Ibu. Yang ketiga, kenapa kita tidak perlu khawatir, Bapak Ibu? Kekhawatiran itu sesuatu yang tidak ada manfaatnya.
Amin, Bapak Ibu. Kalau kita khawatir tidak bisa mengubah keadaan kita, Bapak Ibu. Kalau kita khawatir tidak pernah bisa menyelesaikan masalah kita. Kalau kita khawatir, itu justru kehidupan kita akan semakin hari semakin lemah. Semakin hari masalah itu semakin datang. Karena apa, Bapak Ibu? Orang yang khawatir itu selalu mencari jalan pintas. Betul, Bapak Ibu? Jalan pintas yang seolah-olah itu jalan keluar yang benar. Tetapi ketika kita menemukan jalan keluar menurut pikiran kita, pengertian kita sendiri, itu pasti ada rentetannya. Mungkin hari ini kita bisa menyelesaikan masalah kita, tetapi besoknya akan timbul masalah yang baru. Tetapi kalau kita duduk tenang di hadirat Tuhan, kita menemukan jawaban doa kita sesuai dengan ketentuan waktu Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Ketika Tuhan memberkati kita, Tuhan itu melihat hati kita. Apakah hati kita siap untuk diberkati Tuhan? Atau kita masih belum siap? Ya, ketika Tuhan memberkati kita, itu dengan mudahnya Bapak Ibu. Tadi katakan, firman Tuhan katakan apa? Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau kita melakukan firman Tuhan, berjalan dalam kebenaran firman, berkat itu mengikuti kita Bapak Ibu. Amin. Yesaya 30 ayat 15 katakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita semua. Jangan kita itu malas Bapak Ibu. Mencari apa? Mencari kebenaran firman. Waktu saya diproses Tuhan selama 3,5 tahun Bapak Ibu. Ya, di situ benar-benar Tuhan memurnikan kehidupan saya. Saya ada di desa. Ini masih kota Pak, kalau menurut saya. Masih kota. Desa tapi kota. Waktu saya diproses Tuhan, betul-betul listrik itu aja masih listrik yang dop itu loh Pak. Dop yang merah itu. Jadi betul-betul di desa. Saya Madiun ada Sun City itu sampai tidak tahu. Ya, 3,5 tahun saya tidak pernah menjamah kota Madiun. Benar-benar hidup saya itu di desa. Tempat yang saya tempati itu gudang saya dulu. Ya, semua sudah habis terjual. Saya tempati di gudang. Dulu itu gudang semen Bapak Ibu. Saya tempati menjadi tempat tinggal. Kalau katanya di rumah itu tidak kehujanan, tapi saya setiap kehujanan Bapak Ibu. Ya, karena apa? Kalau di desa itu rumah itu sambungan. Jadi tengah itu talang. Talangnya tidak muat kalau hujan deras. Akhirnya ke bawah. Jadi kalau malam hujan Bapak Ibu, saya tidak pernah tidur. Di situ saya diproses Tuhan. Suami saya kerja di Malang. Apapun yang saya lakukan, seolah-olah saya itu tidak ada jalan keluar lagi Bapak Ibu. Setiap hari saya menghadapi debt collector. Ya, itu kehidupan. Dan saya merasa, Tuhan, aku ini sudah melayani Engkau loh Tuhan. Aku sudah memberikan yang terbaik buat kamu. Ya, aku sudah membantu pekerjaan Tuhan, membantu pendeta-pendeta di desa. Bapak Ibu tahu yang saya dapatkan ketika saya berdoa. Tuhan katakan, yang kamu dapatkan adalah nilai dari seseorang. Bapak Ibu tahu, ketika saya memberikan sumbangan untuk gereja, si A ini ngasih berapa Pak? Saya di atasnya Bapak. Yang saya dapatkan apa? Nilai dari seorang gembala sidang. Nilai dari seorang hamba Tuhan. Itu Bapak Ibu. Jadi ya cukup di situ. Jadi cukup nilai dari manusia, bukan nilai dari Tuhan. Tetapi ketika kita memberikan untuk pekerjaan Tuhan dengan hati yang ikhlas, hati yang tulus, tidak ada motivasi apa-apa, Tuhan itu melihat. Berkat itu akan dicurahkan. Amin Bapak Ibu. Tetapi ketika kita memberikan dengan hati yang salah,
Tuhan akan memproses kita sampai di titik nol, Bapak Ibu saya. Istilahnya makan sehari besok tidak makan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau toko bangunan sehari tidak ada orang yang beli, satu orang pun, itu sudah luar biasa Bapak Ibu. Ya, mosok toko bangunan sampai nggak ada yang beli. Secara manusia nggak masuk akal Bapak Ibu. Tetapi itu yang dilakukan Tuhan untuk mendidik kita. Makanya Tuhan katakan, ketika Tuhan menutup pintu, tidak ada satu orang pun yang bisa membukanya. Tetapi ketika Tuhan membuka pintu, tidak ada satu orang pun yang bisa menutup. Amin Bapak Ibu. Ketika saya mencari kebenaran firman, saya hidup belajar menurut apa yang difirmankan Tuhan. Pemulihan itu sehari-hari terus berjalan. Ketika kita di titik terendah, jangan takut ditinggalkan orang-orang di sekitar kita. Itu manusiawi Bapak Ibu. Ketika kita ada di atas, orang-orang melihat kita, datang kepada kita, itu sudah biasa. Ya, ketika kita di bawah, kita ditinggalkan manusia, itu biasa Bapak Ibu. Yang penting kita tidak ditinggalkan Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, jangan pernah menyerah meskipun kita diuji dengan berbagai macam masalah. Jangan pernah menyerah Bapak. Kenapa? Tuhan pasti memberikan kekuatan. Meskipun kita belum melihat jalan keluar yang ada, tetapi Tuhan memberikan kekuatan untuk kita bisa menghadapi masalah. Amin. Yang keempat Bapak Ibu, apa itu kekhawatiran? Kenapa kita tidak perlu khawatir? Kekhawatiran itu tidak perlu dilakukan. Matius 6 ayat 30. Kalau kita kurang percaya, kita tidak akan mendapatkan apa-apa Bapak Ibu. Coba kita lihat di Matius 6 ayat 30. Slide-nya enggak bisa ya? Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Bapak Ibu dan saya, malam hari ini firman Tuhan katakan, apakah kita kurang percaya kepada Tuhan sehingga kita tidak bisa menerima janji itu? Nah Bapak Ibu, malam hari ini kalau kita dikuasai dengan kekhawatiran, firman ini menguatkan kita Bapak Ibu. Tuhan pasti akan memberikan apa yang kita perlukan. Ya, tapi nunggu waktu Tuhan Bapak Ibu. Filipi 4 ayat 19 katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi bukan apa yang kita mau Bapak Ibu, tetapi yang apa kita butuhkan. Tuhan itu sudah tahu dan itu sudah Tuhan sediakan buat kita. Tetapi bagaimana respon kita akan janji Tuhan, itu yang mempengaruhi cepat lambatnya kita menerima. Amin Bapak Ibu. Kalau kita semakin hari semakin jauh dari jalan Tuhan, kita akan semakin hari semakin jauh juga menerima janji Tuhan. Tetapi kalau semakin hari kita akan semakin dekat dan melekat kepada pokok anggur yang benar. Kehidupan kita mulai berubah. Kita mulai berjalan dalam kebenaran firman. Tidak usah nunggu lama Bapak Ibu. Besok pagi Bapak Ibu sudah bisa menerima janji Tuhan. Amin. Ketika waktu saya diproses Tuhan, kepikiran saya untuk saya bisa bangkit lagi itu tidak ada Bapak Ibu. Tetapi Tuhan tunjukkan kemuliaan-Nya. Kami berdua ditemukan dengan orang-orang yang bisa menolong kami. Ya, sehingga sedikit demi sedikit Tuhan angkat. Secara manusia saya tidak bisa untuk membeli mobil lagi Bapak Ibu. Meskipun sekarang baru bisa membeli mobil yang untuk bekerja.
Kalau saya dulu, Bapak Ibu, kehidupan saya itu menurut apa? Yang dilihat mata jasmani kita. Saya kepengen jiwa orang, ya. Mobil gonta ganti Bapak Ibu, ya. Tapi ingat mobilnya kredit semua. Jadi kalau dipakai gitu, ya. Jadi Tuhan itu kalau secara manusia memberkati kita, tidak mau yang hutang-hutangan Bapak Ibu. Amin. Maunya Tuhan tuh cash. Seperti kita ditebus dengan darahnya yang mahal. Bayangkan, Bapak itu umurnya berapa, Pak? 70. Kalau harga emas sekarang berapa, Pak? Dikalikan umurnya Bapak. 970. Berjuta-juta, beratus-ratus juta sampai hari ini. Tetapi dengan darahnya yang mahal, darah Yesus sendiri itu yang menebus kita. Buat apa kita khawatir, Bapak? Ya, kalau emas itu tidak ada harganya bagi Tuhan, tapi darahnya yang mahal itu yang bisa menyembuhkan sakit penyakit kita, yang menyembuhkan kekhawatiran kita. Amin, Bapak Ibu. Mungkin realita kehidupan kita tidak sesuai dengan apa yang kita dengar, tetapi percayalah, janji Tuhan itu ya dan amin, Bapak Ibu. Dia tidak pernah berdusta akan janjinya. Kalau Tuhan sudah berjanji akan mengangkat kita, pasti Tuhan akan angkat. Yang penting respon kita, Bapak Ibu. Kalau respon kita benar dengan masalah, ya, di Ulangan 28 ayat 1-2 katakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia Bapak Ibu, segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat kedua, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadikan bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah. Ini Bapak Ibu yang menjadi rema firman Tuhan pada malam hari ini. Ini kunci Bapak Ibu. Mendengar, melakukan akan firman Tuhan, melakukan kebenaran firman. Itu kunci kehidupan kekristenan kita. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya apa Bapak Ibu? Kita ini mendapat segala sesuatu, janji-janji Tuhan. Ya, tidak ada yang lain Bapak Ibu. Kalau hari ini kita belum menerima janji Tuhan, koreksi diri kita. Apa yang kurang dalam hidup kita? Saya minta tolong pemain musik dan WL. Sebetulnya saya masih panjang Pak, kira-kira nanti 8:30. Ya, tapi saya lihat sudah agak loyo-loyo. Tapi puji Tuhan, yang penting kita malam hari ini diingatkan oleh firman Tuhan. Biarkan nanti Roh Kudus yang berbicara lebih banyak lagi. Satu hal yang perlu kita yakini dan percaya, bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Amin Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu dan saya. Malam hari ini Tuhan ingatkan, jangan kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi semua itu akan diberikan kepada kita. Ketika kita melakukan kebenaran firman, maka kita akan menerima janji-janji Tuhan. Ketika kita khawatir, kapasitas hati kita perbesar Bapak Ibu. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Kalau kita perbesar kapasitas hati kita, iman kita, maka kita timbul menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan belajar lagu. Ini sebetulnya tidak lagu lama, baru, tapi mungkin di sini belum dinyanyikan ya Pak. Kata-katanya, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Ya,
Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai ini ku melihat penyertaanmu sempurna, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat, benar Tuhan, sampai detik ini Tuhan, kami melihat penyertaan Tuhan luar biasa dalam kehidupan kami. Tidak ada yang lain pengharapan kami Tuhan, kecuali kepada Tuhan yang hidup, Allah yang hidup, Allah yang bisa bukan kendali kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, malam hari ini firman Tuhan akan saya tutup dengan satu kesaksian. Selama 4 bulan Bapak Ibu, suami saya nggak bisa jalan. Ya, waktu itu Tuhan, ada salah satu hamba Tuhan berkata, malam hari ini ada seorang bapak yang akan dioperasi Tuhan sendiri. Itu saya aminkan Bapak Ibu. Dan terjadi setengah 2 pagi, suami saya dioperasi Tuhan sendiri. Satu hal Bapak Ibu, ketika kita percaya akan janji Tuhan, Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita itu secara luar biasa. Ketika suami saya dioperasi Tuhan sendiri, saya berkata dengan hamba Tuhan itu, kenapa Bu? Kok tidak menutup semua? Setelah Tuhan operasi, suami saya bersihkan. Suami saya tidak sadar Bapak Ibu. Ya, malam hari itu saya bersihkan di lantai darah yang kotor dengan mama saya Bapak Ibu. Suami saya tidak sadar, betul-betul dioperasi Tuhan. Waktu saya tanya dengan hamba Tuhan,
titik kecil sejarum ini adalah suatu peringatan buat suami. Untuk apa? Untuk percaya benar-benar akan firman Tuhan. Jangan sampai meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita, jangan sampai kita dikuasai masalah. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan, tetapi tetap berjalan dalam kebenaran firman. Janji Tuhan pasti digenapi. Ketika suami saya 4 bulan tidak bisa jalan, saya posisi hamil besar Bapak Ibu. Hamil anak saya yang kedua. Ketika anak saya lahir, saya salah hitungan. 10 bulan anak saya baru lahir. Dan ketika lahir, bayi ini tidak bisa nangis. Dan bayi ini sudah biru semua Bapak Ibu. Tetapi mujizat Tuhan terjadi. Hari itu juga suami saya bisa berdiri dan berjalan. Amin Bapak Ibu. Penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan tidak terkalahkan oleh masalah kita. Tetapi malam hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Jangan sampai kita lengah kepada masalah. Tetapi kita terus berjalan bersama-sama Tuhan. Sampai detik ini saya panggil suami saya berdoakan firman Tuhan. Mari saudara yang terkasih dalam kasih Yesus, apa yang menjadi beban dalam hidup, baik itu sakit penyakit, permasalahan dalam hidupmu, saat ini letakkan di bawah kaki Yesus, maka Dia Allah yang akan menyempurnakan pemeriksaan dalam kehidupan kita. Sampai detik ini ku melihat kenyataanmu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya perkara. Katakan hatimu sekali lagi. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya Kami mengucap syukur Tuhan pada kesempatan yang luar biasa ini. Kami boleh belajar bersama masalah firman yang begitu luar biasa, yang akan memberikan kemerdekaan demi kemerdekaan dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya ini bukan satu kebetulan, tetapi ini adalah rencana yang luar biasa yang sudah Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya firman ini boleh tumbuh subur di dalam hati setiap anak-anak-Mu yang hadir, sehingga firman ini boleh berbuah lebat dan manis dapat dinikmati untuk semua orang. Kami percaya bahwa kami berkati hamba-Mu dari hari waktu ke waktu lebih dahsyat. Dan pada saat ini kami berdoa buat Bapak Gembala dan beserta istri dan keluarganya. Kami tahu Tuhan, Engkau menempatkan ini bukan secara kebetulan. Kami percaya pelayanan di tempat ini akan berkembang menjadi tempat penyembuh, menjadi tempat pemulihan, dan banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan melalui pelayanan. Kami percaya Engkau akan melimpahkan berkat baik jasmani rohani di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya saat ini Engkau akan mencurahkan berkat-Mu kepada anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, juga bagi jemaat-Mu yang sudah hadir di tempat ini. Dengan berkat-berkat yang sangat tidak pernah kami pikirkan, kami dengarkan, tapi berkat itu tercurah atas kehidupan kami. Yang sakit disembuhkan di dalamnya, yang punya masalah diberikan jalan keluar yang terbaik. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Silakan duduk sekalian.
Bapak Ibu diberkati melalui firman Tuhan pada saat malam hari ini. Saya percaya firman Tuhan sangat jelas sekali bahwa setiap kehidupan kita tidak boleh ada khawatir. Amin. Mulai malam hari ini kita tidak boleh khawatir dalam setiap kehidupan kita. Khawatir itu manusiawi. Setiap kita pasti pernah mengalami khawatir. Tetapi kita percaya bahwa firman Tuhan, burung-burung di udara aja dipelihara Tuhan. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan akan dipelihara oleh Tuhan. Yang terpenting dalam setiap kehidupan kita adalah kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus nemplek sama Tuhan hari-hari ini. Percaya saja, apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Kenapa Tuhan belum jawab masalah kita? Karena kita belum mengandalkan Tuhan hari-hari ini. Kenapa prosesnya terlalu lama Tuhan? Doaku tidak akan dijawab karena kita belum mengandalkan Tuhan. Mulai malam hari ini andalkan Tuhan dalam segala sesuatunya. Dan kita percaya Tuhan akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya buat setiap kehidupan kita. Amin. Terima kasih Bu Eni, Bapak. Terima kasih buat pelayanannya. Pada kesempatan malam hari Bapak terkasih, kita akan melanjutkan acaranya. Ada penyerahan anak. Saya undang yang terkasih Bapak Yohanes Budi Hartono dan Ibu Esther Budi Luciana untuk maju ke depan. Keluarga di tempat ini akan menyerahkan anaknya yang bernama Natania Fatima Esther Budi Kinasi di hadapan Tuhan. Bila pada malam hari ini adalah penyerahan anak supaya anak yang sudah diserahkan pada Tuhan, biarlah Tuhan memakai anak ini menjadi alatnya dalam kemuliaannya. Saya undang orang tuanya bisa maju ke depan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama berdoa buat anak kita Natania Fatima Esther Budi Kinasi yang pada kesempatan malam ini diserahkan pada Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan segala sesuatu yang terbaik buat anak ini. Dalam Lukas 18 ayat 16b, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Tidak masih karena papa. Dia masih karena papa. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan anak kami yang bernama Natania Fatima Esther Budi Kinasi ke dalam-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan akan pakai anak-Mu untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan memberkati anak-Mu saat ini Tuhan. Apapun yang mereka hadapi saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan akan memberikan segala sesuatunya yang terbaik. Kau akan menjadikan anak yang takut akan Engkau Tuhan. Dan Kau akan memberkati kehidupannya Tuhan. Hari ini, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan anak-Mu yang terkasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak yang terkasih, ini sebagai tanda yang gereja berikan buat keluarga besar Bapak Yohanes Budi Hartono dan Ibu Esther Budi Luciana. Anak Natania Fatima Esther Budi Kinasi sekarang sudah diserahkan dalam tangan Tuhan. Dan kita percaya biarlah Tuhan melindungi, menyertai anak ini. Dan Tuhan akan pakai anak ini menjadi alat kerajaan. Terima kasih. Foto dulu. Satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua, tiga. Tiga.
Silakan dulu sekalian. Untuk selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Saya mohon dengan kasih Mbak Dina berdoa untuk persembahan. Bapa kami yang ada di kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, hari ini kami kembali mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih atas segala penyertaan-Mu Tuhan, terima kasih atas anugerah dan berkat yang telah Mu berikan pada kami dengan ini Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan mengambil nasib berkat dari kami untuk pekerjaan di tempat ini ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati Tuhan tangan-tangan yang memberi Tuhan, dan kiranya Kau urapi tangan-tangan yang telah memberi, dan kiranya Kau juga akan mengembalikan Tuhan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kepada yang bertugas kami persilakan. Begitu besar kasih Allah pada kita, berhatilah akan cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadi kaya. Yang merendahkan, yang meninggikan juga. Berkabar bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagia bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Terima kasih persembahannya, Tuhan Yesus memberkati. Dan waktu selanjutnya kita akan membacakan pengumuman kegiatan gereja untuk sepekan ke depan. Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Masih ada sukacita Bapak Ibu? Bapak Ibu diberkati firman Tuhan malam hari ini. Saya percaya setiap kita pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Bu Eni dan Bapak mau sowan ke desa. Jadi puji nama Tuhan. Jadi ceritanya seperti ini Bapak Ibu. Waktu kami diundang di Panti Asuhan Deborah, kami ketemu dengan Bu Eni. Tak pikir Bu Eni itu orang luar kota Bapak Ibu. Tak pikir orang Surabaya atau orang di mana. Tapi waktu saya dengarkan firman-Nya ada sesuatu yang Tuhan gerakkan buat setiap kehidupan saya. Kok ini kelihatannya orangnya beda ya. Roh Kudus mengajar saya. Tapi waktu saya ketemu dengan Bu Eni langsung saya salaman. Tiba-tiba roh kita connect Bapak Ibu. Tiba-tiba Bu Eni bisa melayani tempat saya. Tiba-tiba Bu Eni juga antusias sekali. Saya puji nama Tuhan bahwa kalau kita sudah digerakkan oleh Roh Kudus itu sefrekuensi dengan kita. Jadi waktu kita ngobrol, waktu makan tuh ada sesuatu yang beda yang Tuhan berikan buat saya. Jadi saya minta Bu Eni untuk pelayan tempat ini. Puji nama Tuhan, dia mau Bapak Ibu. Meskipun di desa tidak apa-apa Pak, di desa saya juga pelayan desa. Puji nama Tuhan. Tapi juga Bapak ini juga ternyata tetangga saya dulu. Rumahnya Madiun, jadi rumahnya Barito, jadi kampungnya. Jadi
kalau kita tahu gang tengah tuh maaf ya, kalau identik orang tuh negatif semuanya. Tapi saya percaya bahwa orang yang ditangkap Tuhan, kalau di sana kalau dikasih, hidupnya akan berbeda. Dan saya percaya apapun setiap kita yang Tuhan izinkan, saya percaya ada maksud Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bu Eni, saya akan diberkati sekali. Jangan kapok ya Bu Eni ya. Nanti kapan-kapan kita undang lagi supaya memberkati jemaat di tempat ini. Ya, Bapak Ibu kasih, kita akan mendengarkan sedikit pengumuman dari Warta Sepekan. Karena yang petugas ini lagi halangan tidak bisa hadir karena ada tugas pekerjaan. Jadi saya gantikan. Yang pertama, Menara Doa diadakan setiap hari Selasa jam 7 malam di gereja. Saya mengundang Bapak Ibu yang belum datang Menara Doa. Saya mohon sangat, karena di saat kita datang dalam hadirat Tuhan, kita merasakan suatu kebahagiaan yang daripada Tuhan. Amin. Jadi yang belum datang Menara Doa, ayo. Jangan nunggu masalah datang. Kalau engkau diizinkan Tuhan karena kamu punya masalah baru datang berdoa, engkau sia-sia. Tapi kalau engkau sebelum datang masalah, engkau datang dalam hadirat Tuhan, itu sesuatu yang Tuhan inginkan. Jadi saya undang Menara Doa setiap hari Selasa jam 7 malam di gereja. Yang kedua, kita akan ada dolan bareng keluarga besar GBPS Hari Hidup, diadakan hari Rabu tanggal 17 Juli 2024. Untuk berangkatnya kita jam 2 pagi. Jadi Bapak Ibu, kenapa jam 2 pagi? Karena supaya nanti datangnya di sana tidak kesiangan. Jadi kalau kita berangkatnya sudah siang, nanti dari sana sudah siang, kita tidak bisa menikmati apa-apa. Jadi ada titik kumpulnya, nanti yang pertama di gereja, dan yang kedua di tempatnya Pak Yohan, Babatan. Jadi yang daerah Ponorogo bisa kumpul di tempatnya Pak Yohan. Tapi kalau Mbak Asih mau kumpul di Sumoroto, nunggu di depan pasar juga tidak apa-apa. Nanti kita bisa hampiri di sana, ya. Jadi yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, kita tetap ada yang namanya perjamuan kasih. Jadi Bapak Ibu bisa membawa makanan atau lauk, nasinya sudah ada. Yang membawa nanti Bu Misiem ya, Mbak Misiem. Dan juga nanti lauknya, kalau bisa lauk yang kering-kering aja. Jadi jangan yang berkuah-kuah, takutnya nanti kalau kuah siang sudah tidak bisa dimakan. Jadi bebas, mau bawa kering, mau bawa kerupuk ya tidak apa-apa, mau bawa ayam monggo. Jadi kita akan makan sama-sama di sana nanti untuk makan siangnya. Dan nanti untuk makan malamnya kita ikut bis. Jadi makanya kita tidak usah mikir untuk makan malamnya, sudah disediakan dari pihak bis. Jadi itu yang untuk makan paginya kita ada snack ya Bu ya. Iya. Jadi untuk paginya kita bersyukur ada anak-anak Tuhan yang bergerak, Bu Hasan dan Pak Hasan menyediakan kita snack pagi. Jadi pagi tidak usah khawatir, sing belum sarapan kita bisa sarapan snack dulu. Ya. Jadi kumpulnya kalau bisa sebelum jam 2 itu kita sudah standby. Takutnya nanti ditinggal kok malah. Ya, jadi kumpulnya yang di gereja sama di tempatnya Pak Yohan. Jadi jangan lupa hari Rabu tanggal 17 Juli 2024. Jadi untuk dress code-nya kita supaya carinya gampang, kita dress code-nya warna merah. Jadi warna-warna merah tidak apa, pakai daster ya tidak apa-apa, pakai batik warna merah ya tidak apa-apa, pakai long dress juga tidak apa-apa, terserah pokoknya senyaman jenengan. Jadi kita akan sama-sama di sana. Jadi tujuan kita bukan hanya sekedar senang-senang saja, tetapi tujuan kita ke sana supaya ada kekompakan, ada kerukunan satu dengan yang lain. Saya bersyukur sekali di tempat kami sudah ada guru baca Alkitab Bu. Jadi sudah 2 kali mau 3 kali khatam ini. Saya bersyukur dengan baca Alkitab. Jadi saya tidak repot sekarang. Kalau dulu saya harus ngandani sini-sini, tapi dengan baca Alkitab dia akan berubah dengan sendirinya. Jadi firman itu penting sekali Bapak Ibu. Jadi yang belum baca firman Tuhan, ayo baca firman Tuhan, itu penting sekali. Ya, ada yang bertanyakan tentang rekreasi? Oh iya, untuk donasi, sekali lagi donasi. Jadi Bapak Ibu yang belum donasi, ditunggu hari ini oleh bendahara. Jadi Bapak Ibu, kita percaya apapun taburan Bapak Ibu, seberapapun taburan Ibu, saya tidak percaya
akan menjadi berkat buat setiap kehidupan kita. Jadi kita tidak menarget berapa, terserah dengan digerakkan Tuhan berapa, yang penting kebersamaan kita. Jadi ditunggu hari ini bendera Mbak Dinar sampai hari Rabu, terakhir hari Rabu. Kalau mungkin ini belum ada, ditunggu sampai hari Rabu. Jadi kalau bisa dengan donasi. Tapi kalau memang tidak bisa, benar-benar tidak ada, ya tidak apa-apa. Tapi kalau punya, ya ayo donasi supaya kita untuk kepentingan bersama. Selanjutnya, kaum pria, ada ibadah kaum pria GWP Sari Hidup hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 jam 7 di gereja. Jadi Bapak Ibu menyala abang kita kira. Iya, terima kasih. Kami mengundang kaum laki-laki untuk ibadah di tempat ini hari Kamis tanggal 18 jam 7 malam. Jadi kami ingin ayo yang bapak-bapak datang ke tempat ini, kita mau membara mencari Tuhan. Selanjutnya, latihan ibadah raya diadakan hari Jumat pukul 19 di gereja. Diwajibkan untuk BL Singer semuanya bisa hadir. Karena tujuannya apa? Kalau singer tidak hadir itu kelihatan sekali. Jadi kadang kalau nggak latihan itu kadang mangap-mangap saja. Jadi nggak tahu lagunya apa, nadanya gimana, supaya kita tidak izin ya. Supaya ayo diusahakan untuk hadir untuk BL Singernya. Selanjutnya, Menara Doa Ponorogo diadakan hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 jam 10 pagi di rumah Bapak Budi dan Ibu Esther di Klepu Ponorogo. Jadi Bapak Ibu, kami mengundang yang mau ikut menara doa di Klepu, monggo, kami tunggu. Selanjutnya, Pondok Daud diadakan hari Sabtu jam 7 malam di gereja. Jadi kami juga mengharapkan Bapak Ibu datang. Ibadah raya diadakan setiap hari Minggu jam 18.30, bukan jam 7 ya. Nanti kalau engkau mundur malah soal bengi, nanti malah pulangnya juga semakin malam. Dulu jam 6 mundur setengah itu, ini mau jam 7. Jadi kalau bisa setengah 7 kita mulai supaya waktunya juga tidak kemalaman. Selanjutnya, ibadah sekolah minggu diadakan hari Minggu jamnya juga keliru, jam 18.30 di Pastori. Ya Bapak Ibu, kalau ingin punya perkumpulan doa yang ingin minta didoakan, bisa menghubungi kontak person di bawah ini. Dan kami percaya perkumpulan Bapak Ibu kami jaga rahasianya. Dan kami percaya Tuhan akan tolong setiap kehidupan kita. Sudah cukup, ada yang perlu ditanyakan, monggo Bapak Ibu. Untuk rekreasinya ada? Oh iya, ini usum. Iya, banyak yang sakit flu. Saya pun juga sudah sakit flu. Jadi Bapak Ibu jaga kesehatan, minum air yang banyak, minum vitamin, dan istirahat yang cukup supaya nanti waktu kita rekreasi juga bisa menikmatinya. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita akan tutup ibadah pada saat ini. Saya sudah bangkit berdiri. Waktu selanjutnya kami silakan Pak Ibu kembali.
hadir di tengah-tengah kami dan untuk mengurapi setiap kami yang hadir pada saat malam hari ini. Kehadiran-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang sungguh menguatkan kami, juga sungguh memberkati kami pada malam hari ini Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, berlimpah-limpah sesuai dengan janji firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati anak-anak-Mu yang hadir pada saat malam hari ini. Apapun yang saat ini anak-Mu kerjakan, Tuhan senantiasa memberkati dan berkat-berkat terbaik boleh tercurah pada anak-Mu yang hadir pada saat malam hari ini. Yang bertani Tuhan memberkati, yang beternak Tuhan memberkati, yang masih dalam bangku sekolah Tuhan memberkati. Apapun juga Tuhan memberkati dan berkat-berkat terbaik Tuhan curahkan buat anak-anak-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kami. Dan pulang ke rumah kami masing-masing dengan tiba dengan selamat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan kami naikkan kepada-Mu pada saat malam hari. Mari Bapak Ibu kita. Bapak Ibu pulang dengan berkat damai sejahtera, sukacita yang dari Bapa surgawi lewat putra yang tunggal Yesus Kristus dan penyertaan daripada Roh Kudus boleh menyertai kami, melindungi kami mulai malam hari ini, esok, lusa dan sampai selama-lamanya. Yang beriman dan yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.